Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali bersama kami Mr. Tukiman Joko Taro Viral News. Mari kita saksikan untuk liputan kegiatan Viral News selama ini dalam kegiatan setiap hari. Selamat datang di SD Negeri Kemantran 01 yang telah mengadakan kegiatan dengan bersama para mahasiswa dan mahasiswi dari UNES Semarang. Mari kita saksikan dengan tayangan video liputan Mr. Tukiman Joko Taro Viral News. Pak, dari universitas mana, Pak? UNES, Pak. UNES, Mas. Iya, UNES Semarang. Semarang ya? UNES Ya. Semarang ya? Ya, Sudah berapa hari Pak di Tegal, Pak? udah ya 2-4 minggu. Dengan nama siapa? Hah? Nama siapa? Namanya apa, Pak? Bapak Fakih. Ini sosialisasi ke seluruh sekolahan. Iya. Oh gitu. Oke, semoga sukses Iya, ya. Pak. Iya, Pak. Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi. Mohon dijelaskan dari mahasiswa mana ini? Dari UNES. Dari UNES Semarang ya. Mohon izin diperkenalkan satu persatu dari sebelah kanan. Nama? Nama saya Cindy Ainu. Nama saya Nur Karimah Tunisa. Perkenalkan nama saya Kartika Amalia. Perkenalkan nama saya Anissa Fitriani. Perkenalkan nama saya Winda Citra Ayu. Kenalkan saya Muhammad dari Sriwijaya. Perkenalkan nama saya Wahyu Hidayah. Saya Sofi. Belakang. Saya Sunani Indra. Oke, terima kasih dari seluruh mahasiswa dan mahasiswi. Ini adalah kader generasi bangsa yang akan membuat suatu usaha karya di Indonesia. Bersama saya, reporter media Viral News TV, Mr. Tukiman Joko Taro, yang unik dan lucu. Semuanya kenal dengan saya dan seluruh media kenal dengan saya dan seluruh televisi kenal dengan saya. Saya selalu menyamar dimanapun saya berada. Oke, mohon penjelasannya dari hasil karya. Ini namanya bukan KKN, tapi ini dari universitas ya. Kalau KKN pesannya itu beda, korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi saya bukan. Penjelasan untuk hari ini, untuk dari kampus ini menjelaskan tentang apa? Kok bisa sampai lidik atau penjelasan kepada sosialisasinya kepada sekolah-sekolah? Mohon dijelaskan, Mbak, dan produknya nanti ya. Silahkan, Mbak. Dengan siapa yang maju ke depan? Lebih dekat. Ya, baik. Tadi sudah dijelaskan, sudah dipraktikkan ke kelas 5 dan kelas 6 SD Negeri 1 Kemantran. Nah, mereka ini membuat suatu produk tanaman gitu. Tanaman hidroponik, namanya hidroponik. Nah, hidroponik ini merupakan budidaya tanaman menggunakan air medianya, jadi tidak menggunakan tanah, begitu. Nah, di sini ada bahan-bahannya itu. Silakan, Mbak, ditongol sampai dibantu oleh kawan-kawan sudah mulai aktif. Ini adalah mereka mempraktekkan bahwa tanaman hidroponik yang mereka tidak membutuhkan tanah, padahal saya hidup di bumi, tapi tetap kalau kata saya wajib ada tanah, karena manusia tanpa ada tanah, ruh tanpa jasad. Ya. Dan silakan, Mbak, untuk dipraktekkan. Nah, ini untuk bibit dari tanaman yang akan digunakan untuk melakukan hidroponik. Tolong dijelaskan bahan yang bisa untuk mewakili tanah atau unsur tanah itu apa namanya, Mbak? Itu kan kelihatannya busa menurut saya ya. Coba, Mbak, ke depan dekat kamera, diperbesar karena saya mainkan langsung tidak pakai zoom. Baik, ini namanya itu rock wool. Rock wool ini merupakan media tanam pengganti tanah, begitu. Ya. Ya. Terus itu pohon apa, Mbak, yang bisa hidup di rock wool itu tadi? Untuk tanaman yang bisa hidup itu ada tanaman seperti sawi-sawian, kemudian kangkung, kemudian bisa juga tomat, cabai, terong, itu bisa juga ditanam di
teknik hidroponik ini begitu. Oke. Nah, untuk ketahanan hidup dalam satu lahan yang dibutuhkan itu contoh nih ya, sampai berkembang besar. Ini pohon apa namanya, Mbak? Ini ada pakcoy, Pakcoy. Tahu Sawi. pakcoy bukan bakso ya, tapi pakcoy ya. sawi Nah, pakcoy. Ya. nah ini bisa hidup bertahan lama berapa hari atau berapa bulan? Oh iya. Jadi untuk tanaman pakcoy ini itu bisa dipanen setelah 30 hari setelah tanam. 30 sampai 40 hari setelah tanam itu bisa dipanen. Nah, itu juga ada Coba kemari ke depan sambil ditongolkan produknya, kehebatan-kehebatan dari hasil karya anak-anak kampus ya atau mahasiswa ini ternyata mempunyai suatu karya yang luar biasa, dan khususnya Kementerian Ketahanan Pangan bersama, saya lihat muka saya yang unik, wajib dikembangkan dan negara wajib membiayai karena ini hasil karya anak bangsa Indonesia asli. ya. Ingat ya, muka saya agak unik. Ini juga Lanjut. ada kangkung, biasanya itu panennya bisa 3 kali. Jadi 3 kali dalam satu buah batang. iya, satu batang ini bisa 3 kali. Jadi ini panennya kan 30 sampai 40 hari. Setelah itu dipanen, kemudian ditunggu lagi hingga tumbuh lagi. Berapa hari Mbak setelah potong pertama sampai tumbuh untuk bisa dipotong kembali? Kira-kira sekitar 15 harian. 15 hari. Iya. Artinya dalam satu pohon ini menanam 1 kali bisa panen 3 kali. 3 kali. Dengan perkembangan pertama berapa bulan untuk tanam pertama dari biji sampai bisa dipetik? 30 sampai 40 hari. 1 bulan. Iya, Nah, 1 bulan. artinya bahwa menanam 1 pohon bisa menghasilkan 3 kali lipat ya Mbak. Dari biji 1 bisa tumbuh, bahasanya tumbuh 1000. Iya, betul. Karena 1000 manusia yang bisa menikmatinya. Itu baru dari satu pohon. Mungkin caranya Mbak, ini masyarakat biar tahu betul cara dan teknisnya. Mungkin ada obat atau cairan yang khusus yang bisa dibeli oleh masyarakat luas, baik untuk pertanian ketahanan pangan pribadi maupun secara luas untuk usaha atau perdagangan. Silahkan maju ke depan satu persatu, sekalian bawa produknya. Dibantu Jadi ini ada bahannya, itu ada di benih ya. di kamera Ada dipercepat. benih, tentu saja ada benih Ya. tanaman. Kemudian ini ada rock wool yang tadi sudah dijelaskan untuk media tanam. Kemudian ini jadi kan hidroponik menggunakan air, tapi tidak murni air. Jadi ada campuran berupa nutrisi atau seperti pupuk. Nah, ini namanya merupakan AB mix. Ini sudah 1 paket, ada 2 botol begitu. Oke, mungkin produknya ini milik mahasiswa atau mahasiswi dari kampus mana tadi? UNES. UNES ya, dari UNES Semarang ya. Mungkin bisa dijual belikan kepada masyarakat umum atau hanya untuk praktek oleh mahasiswa untuk membuat karya pembuktian di anak bangsa. Jadi produk ini itu bukan dari UNES, hanya saja ini bisa dibeli di mungkin toko pertanian ataupun di online shop begitu. Dengan merek mungkin bisa ditongolin? Untuk mereknya sebenarnya bebas. Iya, bisa diketik aja di online shop itu AB Mix begitu aja. Oke, terima kasih. Mungkin ada perwakilan untuk membawa suatu contoh hasil karya dari anak bangsa. Dipersilakan. Nah, ini untuk produknya dari tadi sudah praktik dari kelas 5 dan kelas 6 dari SD 1 Kemantran. Dan mungkin dari mahasiswa yang lain yang merasa satu kampus dengan UNES ya, Iya. mungkin bisa dipublikasikan seperti grup siapa ini namanya? KKN UNES. Oh gitu, jadi Iya. gabungan saja. Karena kelompok-kelompoknya beda-beda, pembagian kloternya juga dalam satu tim itu beda-beda, namanya juga beda-beda ya. Ini beliau adalah mewakili dari kampus UNES Semarang. Iya. Terima kasih. Sampai jumpa. Silakan untuk mempelajarinya boleh menghubungi langsung ke kantor UNES atau bisa ada booming publik yang bisa dipublikasikan. IG. Silakan IG silakan. Kemantran. IG Kemantran. Iya. UNES Giat Sebutkan, Kemantran. sebutkan dengan secara Ayo jelas. sini. Untuk lebih jelasnya, jadi semuanya mendapatkan suatu sorotan positif dan publikasi yang maksimal. Silakan. Iya. Bisa menghubungi di UNES Giat 5 Desa Kemantran di Instagram kita. Nah, jangan lupa tadi sesuai dengan alamat yang mereka tunjuk, Anda bisa mengeklik dan membuka.
Terima kasih. Bersama kami reporter media Viral News TV, sekaligus saya sebagai pengadaan pupuk seluruh Indonesia dengan pabrik saya, PT saya namanya Super Surya Alami, yang pabrik saya ada di Bandung. Saya distributor pertama se-Indonesia. Saya bekerja sama dengan Menteri Ketahanan Pangan seluruh Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kok bisa kayak begitu ada ya? Dari pupuk cair organik yang lain. Nah, keunggulannya itu apa? Antara lain, mari kita akan coba. Karena SSA ini sebetulnya hadir untuk memberikan solusi bagaimana supaya petani itu bisa meningkatkan produksinya dengan ongkos yang lebih murah dibanding pupuk kimia. Dan hasilnya itu akan lebih bagus, akan lebih layak untuk kita konsumsi, dan insya Allah di pasaran harganya akan lebih mahal. Amin. Amin. Yang menggunakan pupuk non organik. Nah, keunggulan SSA itu apa? Mari kita lihat bahwa kalau Bapak Ibu memupuk tanaman dengan pupuk SP36 buatan Petrokimia Gresik, ya ini, maka walaupun diairi dia nggak akan larut, paling larutnya 10%, 15% Bu. Ini yang bisa terserap oleh tanaman. Nutrisi ini cuma sedikit sekali yang bisa terserap. Betul. Karena apa? Karena dia tidak larut. Betul. Sehingga kalau bapak-bapak memupuk tanaman atau padi, itu akan mengendap aja di dalam tanah dan akan menjadikan sedimen sehingga tanahnya keras dan kurang subur, dan mikroba yang di dalam tanah itu akan mati. Betul. Cacing-cacing kecil mati, serangga mati, sehingga padi Bapak Ibu semua mudah diserang warang. Betul. Karena apa? Tidak ada mikroba atau hewan kecil yang memakan telur-telur warang yang ada di padi Bapak Ibu Bapak semuanya. Sehingga banyak orang yang terserang warang karena apa? Karena sudah terlalu banyak memakai pupuk kimia, semua mikroba yang ada di dalam tanah mati dan tanahnya menjadi tandus atau rusak, sehingga hasilnya itu menurun, hasil tanaman Bapak Ibu, dan lingkungannya akan tercemari Bapak Ibu, dan konsumsi dari hasil tanamannya itu juga istilahnya efeknya ada. Nah, ini kita lihat, kalau ini kita buang, kita coba dengan SSA. Nah, airnya kita tuangkan dulu. Nah, sekarang coba pakai SSA Bapak. Kasih lagi. Nah, ini akan membuih Bapak. Berbuih ini artinya larut dia. Kalau ini larut, berarti dia mudah terserap oleh tanaman. Mungkin sedimen pupuk SP36 yang Bapak Ibu tabur di sawah, kalau seandainya disemprot dengan ini kena, maka dia akan larut. Tanpa pupuk
kimia pun dia akan subur karena sebetulnya Amin. sudah ada pupuk kimia Amin. di dalam Ya, tanahnya. ya. Betul, Gitu. betul. Ya. Dia akan larut, Pak. Akan Luar biasa. mudah. Coba kalau Bapak Ibu mungkin pupuk yang lain, organik yang lain juga sama akan larut semacam ini. Bapak Ibu silakan coba. Kami tidak berani mengatakan pupuk A, pupuk B ini nggak akan bisa larut, kami nggak berani. Tapi Luar Bapak biasa. Ibu silakan coba. Luar biasa. Tapi pengalaman saya coba Luar biasa. tidak bisa larut. Luar biasa, luar biasa. Maka Ibu, Bapak silakan dicoba. Langsung larut. Ya. Seandainya ini Tanpa para diaduk. petani, Bapak Ibu, mungkin rekan-rekan petani semua tahu, Luar biasa. maka insya Allah beliaunya akan coba dan percaya. Amin. Karena apa? Pupuk yang bertahun-tahun itu menjadi sedimen di tanah, insya Allah dengan disemprot ini akan menjadi larut lumat dan mudah terserap Amin. nutrisinya oleh tanaman, Amin. sehingga tanaman Bapak Ibu akan jadi subur. Amin. Jadi inilah mungkin salah Luar biasa. satu keunggulan yang lain masih ada, cuma mungkin berhubung waktunya sudah mepet, kita mungkin kembalikan lagi ke Penjelasan. Pak Profesor. Penjelasan Bapak, penggunaan. terima kasih. penjelasan penggunaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Jenderal Subarman Effendi yang telah menggumingkan dengan produk pupuk untuk ketahanan pangan Indonesia yang hari ini hadir di Tegal, Jawa Tengah bersama Mr. Tukiman Joko Taro, yaitu dengan produk pupuk Super Surya Alami dengan produk unggulan untuk Nusantara diawali dari Jawa Tengah, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan dan yang lainnya. Ketua Umum Lembaga Siap Amanah Nusantara. Peserta mengikuti dengan pemaparan program produk pupuk Super Surya Alami bersama pejuang Siliwangi Indonesia dari Pemalang, Batang, Pekalongan, Brebes, Tegal dan sekitarnya, dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Imade Iketut dari Bali yang sekarang menguasai produk pupuk Super Surya Alami, dan bersama Bapak Direktur Bapak Bambang yang dari Bandung dan juga dari mantan dan Dim ada yang negatif. Pemalang. Wah, saya udah nyoba jelek. Gitu ya, itu negatif kan itu. Jelek. Ada yang positif negatif. Barangnya bagus, tapi mahal. Mantan Kapolsek Brebes. Positif, bagus, tapi mahal. Dengan Dinas Pertanian Kabupaten Tegal dan juga Dinas Kepala Perhutani Kabupaten Tegal telah hadir bersama kami Mr. Tukiman Joko Taro, NKRI Jaya, bersama Ketua Umum Lembaga Siap Amanah Nusantara, bersama Bapak Superman Effendi dan Ibu Desi Endang Desi Suningsih, calon Iwaksi Jawa Tengah. Bab luar biasa. Bendara umum LSM Sandra ya. Ternyata di sana saya menemukan produk ini, Pak. Iya, dan Pak Tukiman dengan mudahnya mempercayakan kepada saya dan bawalah 2 kardus ya, Pak ya. Betul. Rumah saya, dan saya penasaran ini loh. Kebetulan saya bukan petani. Walaupun saya lahir dari keturunan petani, Pak. Kaki Gunung Slamet itu keluarga saya semua petani semua, Pak. Dan sukses semua. Cuman selama ini menggunakan pupuk yang beracun itu loh, Pak ya. Nah, kebetulan ada ini kemarin saya aplikasikan satu kepada ketua divisi Humas ya. Beliau itu kebetulan lagi nanam padi. Saya kasih jujur, Pak, walaupun di sini saya harus membayar, tapi saya kasihkan cuma-cuma ini. Karena saya hanya ingin membuktikan bahwasanya pupuk ini betul-betul membuahkan hasil yang luar biasa atau tidak. Betul. Kami kan wajar, Pak, ya nggak percaya ya, Pak ya. Ya, kami wajar ragu karena selama ini mindset masyarakat petani itu adalah di pupuk apa namanya tuh yang beracun itu ya, yang katanya racun. Tapi padahal pada dasarnya saya sering mendengar bahwa kalau misalkan hasil petani dari pupuk organik adalah lebih berkualitas dan lebih sehat. Makanya kemarin saya coba kepada divisi Humas, saya kasih 1 botol untuk penanaman padi awal, Pak. Begitu sudah 2 minggu saya lihat semasa tanam, cuman sayangnya sini saya nggak dipoto, Pak, belum tak video. Itu alhamdulillah hasilnya maksimalnya bagus banget. Terus Luar biasa, aplaus. itu udah saya tahu sendiri, Pak. Terus Aplaus. yang kedua kalinya adalah saya ada orang tuanya wakil sandra ya, Pak ya. Itu cocok tanamnya sayuran.
Saya kasih juga Mas 1 botol Pak. Saya nggak memikirkan nanti saya bayarnya berapa. Kalem, ada bendum. Iya. Nah itu kemarin saya kasih 1 botol cuma-cuma Pak, dan hasil cabenya itu pertumbuhannya luar biasa Pak. Min, aplaus untuk Sandra. Dan yang ketiga kalinya saya sendiri mengaplikasikan, saya punya bibit cabai hias dari Ketua Divisi Peternakan Pak Susanto. Mana orangnya? Nah, saya uji coba antara yang dikasih ini dengan yang tidak dikasih ini sangat jauh berbeda Pak. Cuma saya nggak saya bawa di Polipet Pak, benar. Mantap. Dan yang dikasih ini sama dengan yang dikasih ini jauh banget. Yang nggak dikasih ini masih meriang Pak. Nah, begitu yang udah kasih ini ternyata seger deh badan saya. Asik, bener. luar biasa. Luar biasa. Ini saya nggak ada, saya nggak dapat bayaran dari perusahaan. Betul, Tapi betul, ini betul. saya murni, saya memang udah mengaplikasikan ini. Jadi mohon kepada seluruh keluarga besar pupuk SSA ya. Ya. Percaya ini apa istilahnya? Unggulan. Asli bagus. Kira-kira seperti itu keterangan dari saya Pak. Barangkali ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih sekali Bu Ketum. Mangga istirahat dulu ya. Ya, siap. Cara-cara menggunakan pupuk SSA. Yang pertama disemprotkan. Ya, disemprotkan merata ke bagian tanaman semua dan merata. Syaratnya satu, cairan yang keluar dari spuyer dari nozzle harus halus. Oke. Ukuran Pak, ukuran berapa satu tangki? Nah, berapa satu tangki tutup? Ukuran 14 liter berapa tutup? 7 tutup. Satu tangki 14 liter 7 7 tutup pada saat pertumbuhan vegetatif, pertumbuhan sebelum berbunga. Jadi kita ingin pertumbuhannya cepat dulu. Nah, setelah itu baru 5 tutup turun. Gitu, turun. Ya. Oke. Untuk pengurai tanah Pak, setelah tanah dicangkul nih, kita Cangkul. mau ditanemin bibit nih. Iya. Apa perlu kita semprot dulu dengan Perlu. Ya. Perlu disemprot. Takarannya bagaimana Pak? Per 1 hektar berapa tutup Pak? Per tangki saja, pakai konsentrasi saja ya. Nah, per tangki menggunakan 5 tutup. Per tangki 5 tutup. 5 tutup. Kalau untuk prediksi Pak, dalam 1 hektar itu kami harus menggunakan berapa botol Pak? Dalam 1 hektar. Nah, kapan-kapan saya juga ingin ngasih pelatihan bagaimana mengukur kecepatan jalan. Jadi namanya kalibrasi. Jadi kalau kita mau nyemprot satu wilayah harus kalibrasi dulu. 1 tangki kita jalan habisnya berapa? Kalau ketemu 1 tangki habisnya 1000 meter persegi, 1 hektar berarti 10 tangki. Oh iya. Nah, itu namanya kalibrasi. Siap. Nah, kalibrasi setelah itu baru nanti 1 tangki kalau 10 tangki, 1 tangkinya isinya 7 tutup, 70 cc berarti 700 ml saja. Kan Siap. gitu. Ya, ya. Nah, karena ada interval penyemprotan, nyemprot sekarang, seminggu lagi namanya interval penyemprotan. Berarti dalam satu musim berapa kali nyemprot? Kali kan itu. Ya. Kalau bawang biasanya di Brebes itu sampai 13 kali nyemprot. Oh, luar biasa. Brebes. Biasa, ya. Kalau di Tegal untuk padi hanya nyemprot 3 kali 3 kali. saja. Ya. Umur seminggu 28 hari, 42 hari. Ya. Kali botol. Ya. Ketemu nanti. Ya. Oke? Ya. Ingat ya. Ya. Nanti kapan-kapan saya ajak ke sawah petani, kita ingin mengadakan kalibrasi. Ya, perhitungannya Pak ya. Perhitungannya. Mohon izin Pak, itu dalam satu botol itu dari 500 mili ini ya Pak ya? Iya. Berarti setengah liter ya Pak? Iya. Ada 50 tutup ya Pak? 50 tutup. 50 tutup. Tadi kalau diperhitungkan Bagi dalam 7. satu tangki itu 7 ya untuk pertama ya. Iya. Untuk berikutnya disemprot ulang lagi, tambahin 5 tutup saja. Iya. Oke, terima kasih Pak Profesor. Iya. Oke. Instruksi aja ntar. Itu tadi